Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Case and Continue Case halaman 319 sampai 320 yang akan dipresentasikan dari kelompok 9 dengan beranggotakan yang pertama ada Santi Setia, Nabila Zahra, Guntur Dwi, dan Alvin Nuari. Kita menginjak topik yang pertama, yaitu kasus aplikasi. Kasus aplikasi ini ada suatu kasus aplikasi yakni menilai sekretaris di Sweetwater UE. Yang pertama, rekomendasi para ahli untuk mendapatkan administrator. Rekomendasi para ahli akan mendorong administrator sebagai besar mengisi formulir dengan benar formulir peningkatan kerja sampel yang digunakan sebagai ganti pakar Sweetwater untuk digunakan sebagai pendalaman dalam setiap kategori. Jadi dalam formulir ini mungkin lebih penyeleksian sumber daya manusia dari sumber daya manusia yang unggul yang dilakukan oleh sekretaris Sweetwater UE. Bagaimana sekretaris unggul dalam kategori ini, bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Jadi kita harus masuk dengan pola pikir bahwa setiap karyawan sangat baik dalam apa yang mereka lakukan dan hanya membantu mereka mengembangkan cara untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Namun harus ada beberapa sesi latihan yang kuat untuk administrator dan sekretaris. Latihan ini akan membantu mereka memahami sistem baru. Dari kasus aplikasi menilai sekretaris di Sweetwater UE. Dari kasus aplikasi menilai sekretaris di Sweetwater UE terdapat pembahasan di poin 1.2, yaitu pendapat tentang Wakil Presiden Winchester yang akan menjatuhkan formulir penilaian grafis. Wakil Presiden Winchester mungkin ingin terus menggunakan peringkat grafik dalam bentuk revisi yang menilai kinerja sekretaris terkait dengan kompetensi penting untuk posisi dan tugas atau tujuan pekerjaan yang relevan. Menerapkan alat penilaian lebih efektif yang akan memakan waktu. Sesuai dengan rekomendasi para ahli, bahwa kenaikan gaji tidak harus langsung dikaitkan dengan penilaian kinerja. Oleh karena itu, Wakil Presiden Winchester menerapkan metode peningkat menjadi salah satu cara terbaik untuk menilai kinerja seseorang. Ketiga, sistem penilaian kinerja yang akan dikembangkan sekretaris Rob Winchester. Sistem penilaian kerja yang akan dikembangkan yaitu dengan menggunakan Parse-Behaviorally Encoded Rating Scale, sebuah skala penilaian berdasarkan perilaku itu antara solusi terkuat untuk masalah yang bertahan saat ini. Akan sulit menilai satu orang sama dan setiap karyawan harus diberikan jawaban yang sangat lengkap, dan penilaian yang sama tidak dapat diberikan kepada setiap orang. Ini didata dengan baik, tetapi masalahnya adalah biaya pengembangan sangat tinggi, dan karena banyak orang tidak tahu bagaimana menggunakan sistem ini dengan baik sehingga semua harus dilatih tentang cara melakukannya. Ini ada perusahaan pembersih Carter. Jennifer benar tentang perlunya mengevaluasi para pekerja secara formal. Salah satu dan siklus manajemen kinerja tahunan adalah penilaian kerja. Jadi setiap perusahaan melakukan suatu evaluasi yang mana bertujuan untuk memperbaiki dan juga kinerja para karyawan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Proses meninjau kinerja karyawan mendokumentasikan penilaian kerja. Proses meninjau kinerja karyawan dan menyampaikan tinjauan secara lisan dalam pertemuan tatap muka. Kasus aplikasi lanjutan, pertanyaan yang didiskusikan yang nomor 2.5 adalah
Metode penilaian kinerja. Ada 6 metode penilaian kinerja. Yang pertama, manajemen berdasarkan tujuan, di mana manajer dan karyawan bersama-sama mengidentifikasikan, merencanakan, mengatur, dan mengkomunikasikan tujuan untuk difokuskan selama periode penilaian tertentu. Yang kedua adalah umpan balik 360 derajat. Metode penilaian kerja multidimensi yang mengevaluasi karyawan menggunakan umpan balik yang dikumpulkan dari lingkungan pengaruh karyawan, yaitu manajer, karyawan, pelanggan, dan laporan langsung. Metode karyawan ini tidak hanya menghilangkan bias dari tinjauan kinerja, tapi juga menawarkan pemahaman yang jelas tentang kompetisi individu. Yang ketiga adalah Metode pusat penilaian. Metode pusat penilaian memungkinkan karyawan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana orang lain mengamati mereka dan dampaknya terhadap kinerja mereka. Yang keempat adalah BARS atau skala peringkat berlabuh perilaku. BARS membawa manfaat kualitatif dan kuantitatif dalam proses penilaian kinerja. BARS membandingkan kinerja karyawan dengan contoh perilaku spesifik yang dikaitkan dengan peringkat numerik. Yang kelima adalah penilaian psikologis. Penilaian psikologis berguna untuk menentukan potensi tersembunyi dan karyawan. Metode ini berfokus pada menganalisis kinerja masa depan seorang karyawan daripada pekerjaan masa lalu mereka. Penilaian ini digunakan untuk menganalisis 7 komponen utama kinerja karyawan, yaitu keterampilan interpersonal, kemampuan kognitif, intelektual, keterampilan kepemimpinan, sifat kepribadian, kecerdasan emosional, dan keterampilan terkait lainnya. Yang keenam adalah metode akuntansi SDM. Metode akuntansi SDM menganalisis kinerja karyawan melalui manfaat moneter yang dia hasilkan kepada perusahaan. Ini diperoleh dengan membandingkan biaya mempertahankan seorang karyawan dan manfaat moneter yang telah dipastikan organisasi dari karyawan tersebut.